Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, dalam kondisi senang bahagia saat menonton video ini. Teman-teman, kali ini saya bersama motor yang namanya ini mirip kayak iPhone, kayak iPad, kayak iWatch, tapi bukan dari Apple. Yang ini iQube dari India, dari TVS. Namanya bisa mirip ya, mirip-mirip ada i-nya apa gitu kan. Cuma kalau namanya iQube ini mungkin bentuknya kayak cube gitu, kayak kubus banyak kotak-kotaknya gitu kan ya. Kalian nanti bisa sama-sama lihat detailnya, desainnya seperti apa. Tapi yang jelas motor ini lagi diproyeksikan untuk masuk ke pasar Indonesia. Jadi di India sudah launching tahun lalu ya, dan sudah mulai dijual. Kalau di sana harganya sekitar 115.000 atau sekitar 22 jutaan. Nah, untuk pasar Indonesia, TVS lagi menjajaki kira-kira kalau masuk sini cocok nggak ya spesifikasinya, desainnya, masuk nggak sama selera orang Indonesia. Begitu juga dengan harganya. Harganya kira-kira masuk nggak ya? Berapa yang pas? Nah, kali ini, di video ini, saya akan ngajak teman-teman untuk sama-sama ngasih masukan ke TVS. Ya kali-kali kan, siapa tahu nih motor bener-bener akan dijual di sini. Harapannya cocok sama karakter dan kebutuhan orang Indonesia. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama. Kita akan lihat powertrain-nya. Tenaga listriknya digerakkan pakai apa dan sekuat apa. Motor listrik teman-teman, motor listriknya ini posisinya ada di hub, ada di roda belakang ya. Nah, di sini teman-teman nih. Di tromolnya di tengah gini. Biasanya yang pakai tromol model kayak gini ya, motor listrik di hub gini ini biasanya pakai vendor Bosch misalnya ya, buatan Cina gitu kan. Dari Jerman tapi buatan Cina. Cuma ternyata di motor ini bener-bener bikinannya TVS. Jadi mereka mengembangkan sendiri motor listriknya, begitu juga dengan kontrolernya semua lah ya, sistem kelistrikannya mereka mengklaim mengembangkannya sendiri. Motor listrik ini punya spek BLDC ya, jadi sudah brushless DC motor. Dia punya spek 4,4 kW, lumayan gede ya. Kalau kita bandingin sama misalnya Gesit itu kan antara 2 sampai 5 kW. Terus kayak New juga ya sekitar segitu. Jadi emang ini ya speknya sesuai lah ya sama motor-motor listrik yang ada di range di kelasan harga 20 jutaan, kira-kira kayak gitu. Terus dari motor listrik ini bisa menghasilkan tenaga sampai 5,89 HP. Tapi yang gokil teman-teman, torsinya. Ini saya nggak tahu ya salah baca atau enggak, tapi waktu lihat data speknya itu disitu tertulis 140 Nm. 140 Nm. Motor 250 cc juga kalah ya, 600 cc kalah teman-teman. Ini gede banget sih. Ya meskipun saya nggak yakin, tapi kalau udah ngerasain bawa motor ini jalan, rasanya tuh kok enak banget ya. Jadi di motor ini punya dua mode teman-teman. Ada mode Eco dan mode yang Power atau mode yang kencengnya gitu kan. Nah, kalau di mode Eco itu sebenarnya perbedaan sama yang mode Power ya mirip-mirip. Jadi respon awalnya apa segala macam tuh sama-sama responsif, tapi bedanya ada di batas kecepatannya. Kalau pakai Eco itu kita bisa ngebut sampai 50 km per jam. Sedangkan pakai yang Power tuh bisa up sampai 80 km per jam. Kenceng ya? Kenceng banget, dan yang menarik adalah perjalanan dari diem sampai ke 80 km per jamnya itu cepet banget teman-teman. Tarikan bawahnya ini responsif banget emang. Keren sih kalau menurut saya. Dan respon itu kalau dibandingin sama nyobain Gesit atau VR Q1, ini the best sih. Powernya paling oke. Transfer tenaganya juga halus, tapi ngisi terus gitu kan. Cuma yang agak mengganjal adalah ini teman-teman, di putaran throttle-nya, di putaran gasnya. Jadi jauh banget. Dari pertama kali kita bawa gas sampai ke top speed itu muternya jauh banget. Jadi Kenapa dibikin sejauh itu? Padahal kalau misalnya dibikin lebih deket kan lebih santai, tangan nggak perlu sampai neken terlalu dalam gitu. Dan respon awalnya juga smooth, jadi nggak ngagetin ya, nggak yang bikin kayak ketarik-tarik gitu, tapi linear, akhirnya sampai kenceng. Mirip banget feelingnya kayak feeling naik motor bakar. Sekarang kita ngomongin baterainya nih, sumber dayanya. Weh, kalau di motor ini totalnya ada 3 baterai teman-teman. Serakah banget ya, bukan cuma 1 tapi ada 3. 3 itu yang pertama ada di sini teman-teman, 1, yang 2 ada di bagian bawah jok, di bawah bagasi. Totalnya 3 baterai ini kalau dijumlahin 2,25 kWh. Dengan baterai 2 kWh ini teman-teman, jarak tempuhnya itu lumayan jauh loh. Klaimnya ya, kalau untuk yang pakai mode Eco, yang tadi ya, yang kecepatannya cuma dibatasi 40 km per jam, itu bisa menempuh jarak 75 km. Wih, jauh banget kan?
75 km kalau kalian commuting sehari 30 kilo gitu kan, 2 hari sekali charging gitu kan. Terus kalau kita pakai mode yang powernya, yang tadi bisa mentok sampai 80 km per jam itu bisa menempuh jarak sampai 50 km. Masih lumayan. Dan kemarin waktu kita nyobain pakai mode power terus ya, itu kemarin dapat 60 km lebih. Tuh, masih bisa lebih jauh ketimbang klaimnya. Dan asiknya lagi, baterai ini nih, meskipun baterainya sudah berkurang kapasitasnya, itu feeling performanya nggak berubah, teman-teman. Kan ada tuh motor listrik yang kalau sudah 20%, sudah 10%, maka motornya akan langsung lemot gitu kan. Kalau di Equip ini enggak. Jadi mau 100% sampai ke 10%, 5% pun tetap mirip-mirip. Feelingnya akan tetap sama, lari akan tetap sama. Kalau saya lebih suka yang model begini. Kenapa? Karena kita lebih bisa mengkalkulasikan ya. Feelingnya tuh kira-kira masih nyampe nggak ya? Karena kalau misalnya berubah drastis si feelingnya, feeling berkendaranya itu malah jadi bingung sendiri. Kira-kira masih bener-bener nyampe 10 kilo lagi nggak ya? Masih bisa nyampe 5 kilo lagi nggak ya gitu. Dan kalau menurut saya range yang ada di speedometernya itu lumayan akurat sih. Jarak tempuhnya masih bisa berapanya itu juga masih bisa dipakai untuk patokan. Karena ada beberapa motor listrik yang ternyata masih 50 kilo waktu kita pakai ya nggak nyampe gitu kan. Ada yang begitu juga indikatornya. Oh ya, satu lagi teman-teman kelebihannya. Kelebihannya adalah di biaya pemakaian ya. Karena ini kan 2,25 kWh. Oke, kalau bisa kita kalikan dengan tarif dasar listrik yang 1.400 sekian ya per kWh-nya, ya bulatkanlah 1.500. 2,25 kWh kali 1.500. Cuma Rp3.300. Kalian bisa menempuh jarak 75 km. Itu menarik ya. Menarik sih. Sekarang kalau misalnya pakai Honda Beat gitu ya, Honda Beat seirit-iritnya bisa 50 km per liter. Pertamax-nya 9.000 untuk 50 km per liter. Ini cuma 3.300 buat 75 km. Wow. Jauh ya, jauh banget ya. Oke, itu kelebihannya. Kekurangan baterainya ada, teman-teman. Kekurangannya adalah, pertama, baterainya nggak bisa dilepas. Jadi kalau misalnya kalian mau chargingnya harus ke motornya. Colokannya ada di sini, teman-teman. Nih, colokannya terbuka di sini, cuma ditutupin pakai karet. Jadi kita mau nggak mau kalau charging ya harus ngulur kabelnya, ngulur chargernya, colok gitu kan. Nggak bisa baterainya kita ambil, kita bawa pulang, ngecas di dalam kamar, ngecas di dalam rumah, nggak bisa. Kalau menurut saya sih ini nanti harusnya dipikirin ya, karena habit orang Indonesia kan beberapa tuh ada yang happy, senang kalau motor listriknya bisa charging di dalam rumah. Ya bisa dilepas lah. Kenapa nggak bisa dilepas? Karena kemarin saya ngobrol sama teman-teman di TVS, kalau di India itu, sana itu ternyata tidak ada kewajiban motor listrik untuk bisa dilepas baterainya. Jadi mereka memilih untuk yang bentuknya fix ada di dalam motor. Oh ya, saya mau kasih lihat posisi baterainya teman-teman. Baterainya itu kalau mau dilihat kita harus buka joknya. Di sini ada penguncinya teman-teman. Ada pengunci kecil. Ini kalau diklik, nah diputer, dia akan terbuka. Oh, baterainya di sini teman-teman. Ini baterai yang utama ya, main baterainya. Main baterai ini udah termasuk sama baterai manajemen sistemnya. Jadi otak baterainya itu ada di sini teman-teman. Kalau main baterai ini dilepas, dua baterai yang lain nggak bisa bekerja. Cuma kalau dua baterai yang lainnya dilepas, hanya ada main baterai, motor tetap bisa jalan. Cuma emang kapasitasnya jadi berkurang, jadi lebih sedikit ya, lebih kecil. Ini baterainya keren sih. Casingnya aluminium, kokoh banget kelihatannya. Dan di krem sih ya hampir waterproof lah ya. Kalau kena cipratan air, kesiram air, ada genangan-genangan masih oke. Asal nggak bener-bener direndam ya, terjebak banjir gitu, nah itu bahaya sih. Kemudian kekurangan berikutnya adalah lama waktu chargingnya teman-teman. Jadi di motor ini tuh nggak ada fast charging. Chargingnya itu kalau dari 0 sampai 80% itu diklaim sekitar 4,5 jam. Dari 0 sampai 100% itu butuh waktu sekitar 6 jam. 6 jam lama loh. Lama ya. Enaknya sih ditinggal tidur, jadi malam-malam kita colokin, pagi sudah full 100% gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Kenapa? Karena jarak tempuhnya jauh. Tadi jarak tempuhnya 75 km, taruhlah kalian jalan 30 km sehari. 2 hari sekali, tiap malam charging motor listriknya masih oke lah ya. Masih oke sih, cuma kalau menurut saya sih tetap harusnya bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Pertimbangan kalau misalnya nanti masuk ke Indonesia, ada pilihan untuk fast chargingnya. Fast charging dan bisa dilepas, bisa charging dalam rumah gitu kan. Oke teman-teman, motor listriknya udah, baterainya udah. Sekarang kita lihat desain dan fitur-fiturnya. Bentuknya lucu dan fiturnya juga ada yang menarik, ada yang keren-keren juga. Ayo
sama-sama kita lihat. Desainnya ini skutik India banget ya teman-teman ya. Ya wajar lah, Tivers kan dari India ya. Selera India lah, gendut-gendutnya, terus pakai roda 12 inci. Ini mirip sih, mirip kayak skutik-skutik yang banyak di India. Cuma kalau di Indonesia pun menurut saya sih masih masuk sih. Bentuknya ini nggak yang India banget karena dia kasih kesan futuristik ya, kasih kesan khas kayak motor-motor listrik. Kayak motor-motor konsep listrik ya, ini kayak lampu-lampunya agak kotak-kotak. Jadi sesuai sama namanya, Cube. E-Cube Electric, jadi ya bentuknya kotak-kotak. Dan yang lucu lagi teman-teman, kok saya ngeliatnya ini malah kayak helmnya Robocop nggak sih? Kotak-kotaknya panjang-panjangnya gitu ya. Nih, bagian lampunya, terus ini. Apalagi yang bagian belakangnya juga nih. Ini mirip banget kayak matanya Robocop gitu, pakai helm gitu kan. Bentuknya kocak sih, saya suka. Terus lampunya semua udah pasti LED ya. Jadi dia pakai LED semua. Tuh, di sini ada LED, di sini lampunya LED juga. Ada hazardnya. Oh iya, di motor ini semuanya bersuara teman-teman. Lampu sennya ada suaranya. Terus waktu kita pertama kali kontak nih ya, kunci kontak diputar tuh ada suaranya. Dengar nggak? Kayak orang jualan es krim ya nggak sih? Kocak sih, lucu banget. Ya apa namanya? Jadi kesannya fun gitu ya. Fitur-fiturnya, terus apa namanya tampilannya lucu. Ya ini selera sih, kalau kalian kira-kira suka nggak kalau misalnya desainnya kayak gini, desainnya mirip kayak motor-motor listrik yang futuristik gitu ya, atau malah lebih suka mirip kayak motor Matic biasa aja, kayak Vario, kayak Gesit gitu kan mirip kayak motor-motor biasa ya. Nah itu selera ya teman-teman ya, kalian tulis di kolom komentar lah. Oke, kita lanjut lagi ngelihat fitur-fitur yang lain. Mulai dari ini aja deh, dari riding positionnya ya teman-teman ya, kita sama-sama kita akan cobain. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat ini nih. Saya mau kasih lihat kuncinya. Kunci kontaknya ini kayak kilos nih. Bentuknya begini. Dan ternyata bukan kilos teman-teman. Ini kalau dipencet ya, tweak, keluar anak kuncinya gitu kan. Anak kuncinya. Dan yang lucu lagi adalah di sini ada senternya. Tuh, nyala senter gitu kan. Jadi kalau misalnya malam-malam nyari lubangnya yang mana gitu sambil dipencet jadi nyala. Bisa buat nyalain, bisa buat nerangin lubang anak kuncinya. Lucu ya. Kemudian posturnya teman-teman, motor ini nih posturnya lumayan gede ya, jadi joknya lebar, tebal, empuk, deknya juga lebar. Ini kayaknya memang disesuaikan sama postur orang India yang biasanya gede-gede, tinggi-tinggi. Beda sama orang Indonesia ya, kalau Indonesia kan imut-imut kecil-kecil kayak saya kan. Nah, tapi dipakai kita ya masih enak lah. Saya tinggi 165 cm, saya duduk nih masih nggak terlalu jijit banget. Terus ruang kakinya teman-teman, ini lega banget nih. Sisinya lebar, joknya empuk banget. Sedang suspensi depannya juga sama aja teman-teman. Ini juga empuk, jarak mainnya panjang gitu kan tuh. Mantep ya. Kemudian handlingnya nggak terlalu lincah, nih mirip kayak Matic 125 pada umumnya lah ya. Kenapa? Karena bobotnya juga ternyata lumayan berat teman-teman. Motor ini beratnya 118 kg. Nggak beda jauh sih sama Vario 125 ya. Mirip-mirip kan. Jadi kalau buat selap-selip ya nggak ringan-ringan banget lah, nggak seringan Honda Beat gitu. Kemudian sebenarnya di sini teman-teman nih, di area stangnya ini banyak banget fiturnya. Dari mana mulainya ya? Kalau menurut saya sih paling enak kita lihat panel indikatornya. Panel indikatornya ini bukan LCD teman-teman, tapi TFT. Gambarnya, warnanya cakep. Sini. Nih teman-teman, kita nyalain. Suaranya dong. Kocak ya. Dan lama. Tuh lama banget kan. Nah, dia kayak ngitung dulu nih kapasitas baterainya gitu kan. Kalau udah siap baru deh. Untuk menyalakannya kita harus tekan rem belakang sama pencet tombol powernya nih, tombol mode ya. Tombol mode kita tekan. Nah, ini teman-teman nih. Ini panelnya sederhana banget. Cuma begini doang ya sebenarnya. Ini ada apa namanya? Barometer. Ini Eco atau kita pilih ke mode powernya, mode Eco atau mode power. Terus di atasnya ada regeneratif. Regeneratif ini sebenarnya mirip kayak di mobil listrik, di Toyota Prius, hybrid gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerem, lagi deselerasi, maka secara otomatis akan terjadi pengisian baterai. Emang sih nggak gede, klaimnya cuma 0,5% dari total kapasitas baterainya.
Tapi sebenarnya fungsi utamanya adalah memberikan engine brake, memberikan efek nahan feeling kayak naik motor bakar konvensional. Jadi keren lah ya, feeling motor bakarnya nggak hilang, tapi kita juga dapat tambahan baterai biarpun nggak banyak. Canggih sih ini, nggak semua motor listrik punya fitur regeneratif brake kayak gini. Terus ini ada range-nya, jarak tempuhnya teman-teman, yang masih bisa kita tempuh 37 km. Terus ada odometer, ada trip, ada average speed. Di sini juga ada indikator baterai. Nah, yang menarik adalah nih, di sini nih. Ini sebenarnya ada satu kotak lagi, konsol gini. Ini isinya adalah koneksi dari si motor ini ke smartphone. Jadi ada aplikasinya, cuma sayangnya aplikasinya ini di Indonesia belum bisa di-download, belum bisa dipakai. Jadi kita cuma bisa yang ngeliatin doang lah ya. Di sini ada koneksinya pakai Bluetooth, terus ini ada notifikasi buat telepon, buat SMS, kita bisa tahu sinyal smartphone kita, bisa tahu kapasitas baterai di smartphone kita. Terus kita juga bisa lihat lagi di mana gitu, dan nanti kalau misalnya dikoneksi ke GPS, kita bisa langsung ini nih ada direction-nya mau ke kanan, kiri, kemana kayak gitulah, mirip kayak di GPS navigasi gitu kan. Terus juga ada GPS buat tracking. Terus kita juga kalau lagi ada telepon, ada SMS, ada notifikasinya. Kemudian kita juga bisa lihat statistik dari motor ini. Misalnya kayak top speednya berapa, historinya, terus average speednya berapa, total distancingnya berapa, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya fiturnya itu banyak banget teman-teman. Cuma sayangnya memang nggak semua fiturnya itu dibuka. Selain tadi itu, selain koneksi ke smartphone yang kita belum bisa, di motor ini juga ternyata punya fitur keren, yaitu ada mode parking. Ini kalau kita pencet nih, parking di sini, huruf P di sini nih, kita pencet yang lama, dia akan berubah jadi mode parking teman-teman. Nah nih, nah mode parking ini kita bisa maju, bisa mundur. Kalau forward berarti maju ya. Di mode parking ini majunya cuma dibatasi di 5 km per jam aja, jadi pelan-pelan aja. Tapi juga bisa mundur. Ini kalau kita pencet P-nya sekali lagi, nah tuh reverse ya. Ini kalau kita gas, ini bisa mundur teman-teman. Aduh, beneran mundur tuh. Tuh. Gitu. Nah, fitur ini memudahkan banget sih, memudahkan emak-emak kita lah ya, nggak usah emak-emak deh. Kita kalau lagi parkir di parkiran gitu, nggak perlu minta bantu tukang parkir untuk narik motornya ke belakang mundur, karena kita udah bisa mundur sendiri dari motornya. Kira-kira gitu. Dan yang keren ya ini teman-teman, ini desainnya cakep sih. Desain layar TFT-nya ini cakep banget, warnanya cerah, siang, malam nyalanya enak banget ya, apalagi kalau malam. Kalau malam tuh jelas banget, terang banget warnanya. Dan ini dibikin kayak mengambang gitu desainnya tuh. Ini desainnya kayak mirip ini ya, panel indikatornya mobil-mobil mewah zaman sekarang kan. Mobil-mobil mewah, mobil-mobil listrik banyak yang pakai model gaya kayak gini. Terus di stang sih sebenarnya nggak banyak yang istimewa ya, kayak misalnya ini cuma ada hazard plus suara yang ramai banget nih kalau di jalan kampung semua orang nengok. Terus ini ada tadi yang buat parkir ya. Terus ini mode ini buat nyalain mode berkendara, sama kita milih eco dan milih powernya tadi. Kemudian di sebelah kiri cuma ada tombol buat lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, dan klakson. Wih, cakep klaksonnya, suaranya berwibawa. Wih, katanya kayak motor gede gitu ya, padahal matic listrik kecil imut gitu kan. Terus di rem belakangnya ini juga ada parking brake lock yang gampang banget mengoperasikannya tuh. Ini mirip kayak punya Yamaha ya, cuma kalau Yamaha kan ditekan ke bawah gitu. Cuma kalau ini pengoperasinya tarik ke belakang, mirip kayak punya Honda, tapi ini lebih gampang, lebih mudah ketimbang yang dipakai di matic-maticnya Honda. Honda bikin kayak gini juga dong. Ini enak nih. Torsa juga empuk. Tuh. Mantap. Teman-teman, ada yang lucu nih. Di sini nih, ini ada lampunya tuh, elektrik. Jadi kalau malam-malam di bagian bawah ini kayak ada yang nyala gitu, ada tulisan elektriknya. Kayaknya narsis banget ya, dia mau ngasih tahu bahwa motor ini adalah motor elektrik. Padahal tulisan elektriknya ada banyak banget, ada elektrik, ada sini ada biru-biru apa gitu kan. Udah jelas banget kalau motor ini adalah motor elektrik. Ya nggak apa-apa lah, karena kita juga harus mengkampanyekan kan, berkendara yang lebih ramah lingkungan, ceritanya gitu kan. Oke teman-teman, kira-kira itu kelebihan dan kekurangan motor ini ya. Kelebihannya kalau menurut saya sih motor ini feeling berkendaranya, performanya tuh enak banget. Ini mirip kayak motor bakar 125 cc, kayak matic-matic biasa lah gitu ya. Cuma emang kecepatannya dibatasi, nggak bisa sampai 100 km per jam kayak gitu kan. Kemudian jarak tempuhnya lumayan jauh,
Dan riding positionnya, joknya, suspensinya itu nyaman ya, mirip banget feelingnya kayak naik motor bakar konvensional. Cuma kekurangannya adalah tadi ya, chargingnya lama, terus baterainya juga nggak bisa dilepas, kita harus charging di motornya gitu kan. Sama harganya yang kita belum tahu teman-teman. Harganya berapa ini belum tahu. Kalau di India itu 115 lakh ya. Kalau misalnya masuk Indonesia, harganya 22 juta misalnya disamain, dikursin, dirupiahin gitu ya. Kisaran 22 jutaan, menarik nggak? Kalau menurut saya sih menarik ya, karena secara performa dan fitur ini mirip kayak motor Matic yang 125 cc. Taruhlah Vario gitu kan ya, atau Mio yang 125 cc itu juga sebenarnya harganya kan mirip-mirip kan. Range-nya di 20 jutaan. Oh ya, satu lagi teman-teman, saya tadi hampir lupa. Kapasitas chargernya itu sekitar 500 watt. Jadi di rumah itu harus ada listrik yang nganggur 500 watt ya. Di luar kulkas, di luar TV, di luar AC gitu kan. Kalau nggak ntar jeglek ya, atau nggak mati listrik nanti di rumah gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu video singkat kita ngomongin E-Cube elektrik, skutik listrik dari India yang lagi galau nih. Masuk Indonesia nggak ya? Menarik nggak ya pasar Indonesia gitu kan? Jadi mereka masih menjajaki sambil menunggu regulasi pemerintah Indonesia. Baterainya apakah akan diseragamkan, ataukah boleh pakai baterai sendiri-sendiri? Ya mereka masih menunggu. Dan silakan teman-teman yang kira-kira mau berkomentar, mau memberikan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama kasih masukan ke TVS biar dia bisa memberikan motor listrik yang terbaiknya di Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi. Tonton terus Otomotif TV, follow juga Instagram otomotif_TV. Dan satu lagi, jangan lupa tonton juga channel Motor Second. Disambung ya, itu khusus untuk bahas motor-motor bekas berkualitas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.